Halo guys, kembali lagi dengan saya Alina Nur and welcome to my video resume ketiga. Teori rasionalitas dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Definisi rasionalitas. Rasionalitas dalam banyak literatur ekonomi berarti kepentingan sendiri, self-interest, dan pada saat bersamaan konsisten pada pilihan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai di mana bisa dikuantifikasikan memaksimalisasi beberapa ide kesejahteraan yang umum. Rasionalitas ekonomi dalam Islam. Beberapa pakar ekonomi Islam membuat batasan terhadap rasionalitas dalam ekonomi Islam. Konsep asas rasionalisme Islam menurut Monzerkaf 10 yaitu 1. Konsep kesuksesan 2. Jangka waktu perilaku konsumen 3. Konsep kekayaan 4. Konsep barang 5. Etika konsumen. Tipe rasionalitas. Dua tipe rasionalitas, yakni self-interest rationality, rasionalitas kepentingan pribadi. Prinsip pertama dalam ilmu ekonomi menurut Edgeworth adalah bahwa setiap pihak digerakkan hanya oleh self-interest. Hal ini mungkin saja benar pada masa-masa Edgeworth, tetapi salah satu pencapaian dari teori utilitas modern adalah pembebasan ilmu ekonomi dari prinsip pertama yang meragukan tersebut. Tipe kedua yaitu present time rationality, teori kepuasan modern yang aksiomatis tidak berasumsi bahwa manusia selalu bersikap mementingkan dirinya sendiri. Teori ini berasumsi bahwa manusia selalu menyesuaikan preferensinya sepanjang waktu dengan sejumlah prinsip. Prinsip rasionalitas ekonomi. Prinsip rasionalitas dalam ekonomi konvensional dibagi menjadi 4. Frank 2008. Yang pertama kelengkapan, completeness. Prinsip ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan, di mana yang lebih disukainya di antara dua. Bila A dan B merupakan keadaan yang berbeda, maka individu selalu dapat menentukan secara tepat. Kedua, transivitas. Prinsip ini menerangkan konsistensi seseorang dalam menentukan dan menemukan pilihan bila dihadapkan pada beberapa alternatif pilihan produk, di mana jika seseorang individu mengatakan bahwa produk A lebih disukai daripada produk B lebih disukai daripada produk C, maka ia akan mengatakan bahwa produk A lebih disukai daripada produk C. Ketiga, kesinambungan. Prinsip ini menjelaskan bahwa jika seseorang individu mengatakan produk A lebih disukai daripada produk B, maka yang mendekati produk A pasti juga akan lebih disukai daripada produk B. 4. Lebih banyak selalu lebih baik. Prinsip ini menjelaskan bahwa jumlah kepuasan individu akan meningkatkan jika mengkonsumsi lebih banyak barang atau produk. Hal ini bisa dijelaskan dengan kurva kepuasan konsumen. Dalam ilmu ekonomi disebut dengan kurva indiferen, yang semakin meningkat akan memberikan kepuasan yang lebih baik, sehingga konsumen akan cenderung menambah konsumsinya demi kepuasan yang akan meningkatkan. Meskipun dalam peningkatan kurva indiferen ini akan dibatasi oleh keterbatasan anggaran. Selanjutnya, asumsi rasionalitas preferensi. 1. Kemonotonan yang kuat, strong monotonicity, bahwa lebih banyak berarti lebih baik. Biasanya tidak memerlukan asumsi sekuat ini. Asumsi ini dapat diganti dengan yang lebih lemah, yakni local non-satiation. 2. Local non-satiation, seorang dapat selalu berbuat baik sekecil apapun bahkan bila ia hanya menikmati sedikit perubahan saja dalam keranjang konsumsinya. Maksud lain dari pengertian local non-satiation adalah bahwa seseorang bisa berbagi walaupun penghasilannya sedikit. 3. Konveksitas ketat, strict convexity, seseorang lebih menyukai yang rata-rata daripada ekstrim. Tapi selain daripada makna ini, asumsi memiliki muatan ekonomis yang kecil. Sekian resume dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.